Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hikmatul Jana. Saya dari Prodi Bisnis Digital dan saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Nana Sofiana Eskom Mkom untuk membuat presentasi berupa video dan diupload ke YouTube tentang struktur data dan algoritma. Oke, langsung saja ke materinya yang saya bahas yaitu membangun dunia digital dengan struktur data dan algoritma. Oke, di sini ada pokok pembahasannya, yaitu bab 1 ada pengenalan struktur data dan algoritma, dan bab 2 ada jenis-jenis struktur data, dan bab 3 ada analisis algoritma dan penerapan struktur data dan algoritma, dan bab 4 ada tantangan dalam struktur data dan algoritma, dan bab 5 ada kesimpulan. Dan di sini ada di bab 1 ada pengenalan struktur data dan algoritma. Apa sih struktur data dan algoritma? Yaitu adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu komputer. Struktur data berkaitan dengan cara organisasi data dalam sebuah program. Sedangkan algoritma berkaitan dengan cara pemrosesan data tersebut. Dalam pengembangan perangkat lunak, pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat dapat membuat program menjadi lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Di sini ada bab 2 yaitu jenis-jenis struktur data. Ada banyak jenis struktur data yang digunakan dalam pemrograman seperti array, linked list, stack, quick, tree, dan graph. Setiap jenis struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal penggunaannya. Sebagai contoh, array cocok digunakan untuk menyimpan data yang bersifat homogen dan memiliki ukuran tetap. Sedangkan linked list cocok digunakan untuk menyimpan data yang bersifat heterogen dan memiliki ukuran dinamis. Dan bab 3 tentang analisis algoritma. Analisis algoritma adalah proses mempelajari kinerja suatu algoritma dalam menyelesaikan tugasnya. Tujuan dari analisis algoritma adalah untuk menemukan algoritma yang paling efisiensi dan efektif dalam menyelesaikan masalah tertentu. Salah satu metode yang sering digunakan dalam analisis algoritma adalah Big O notation yang mengukur kompleksitas waktu dan ruang suatu algoritma berdasarkan ukuran inputnya. Nah, masih bab 3 ada penerapan struktur data dan algoritma. Struktur data dan algoritma digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, bioinformatika, dan grafika komputer. Contohnya, algoritma pencarian dan pengurutan digunakan dalam pengolahan data dan basis data. Sedangkan algoritma genetika digunakan dalam kecerdasan buatan dan bioinformatika. Penerapan yang tepat dari struktur data dan algoritma dapat meningkatkan kinerja sistem dan memberikan hasil yang lebih akurat dan efektif. Bab 4 ada tantangan dalam struktur data dan algoritma. Meskipun struktur data dan algoritma sangat penting dalam pemrograman, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam penggunaannya. Salah satu tantangan utamanya adalah kompleksitas, terutama ketika menangani data yang sangat besar atau masalah yang sangat kompleks. Selain itu, pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat juga bisa menjadi tantangan tersendiri, karena setiap masalah memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Dan bab 5 di sini ada kesimpulan yang terakhir, yaitu struktur data dan algoritma adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu komputer karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Ada banyak jenis struktur data dan algoritma yang digunakan dalam pemrograman dan pemilihan yang tepat dapat membuat program menjadi lebih baik. Namun, penggunaan struktur data dan algoritma juga memiliki tantangan tersendiri seperti kompleksitas dan pemilihan yang tepat.
Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang konsep ini agar dapat menggunakannya dengan efektif dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan ada yang salah pengucapannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.